Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat 5 sampai dengan ayat 14. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku. Menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku. Ia mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Mazmur 118 ayat 5 sampai dengan ayat 14. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Ketika Dalam Kesesakan. Ditulis oleh Arthur Jackson. Kisah inspiratif. Bertahun-tahun lalu, seorang kawan menceritakan ketakutannya ketika ia harus menyeberang sebuah persimpangan yang memiliki beberapa lajur perlintasan. Saya belum pernah melihat tempat seperti itu. Semua aturan yang pernah saya terima tentang cara menyeberang di jalan seperti tidak ada gunanya. Saking ketakutannya, saya hanya berdiri di ujung jalan, menunggu bus, dan meminta sopir bus agar diizinkan ikut sampai ke seberang jalan. Butuh waktu cukup lama sebelum akhirnya saya dapat menyeberangi persimpangan itu, baik sebagai pejalan kaki maupun sebagai pengemudi.
Sesemrawut apapun lalu lintas di persimpangan yang berbahaya. Mengarungi kehidupan yang rumit tentu jauh lebih mengerikan. Meski situasi yang dialami sang pemazmur dalam Mazmur 118 tidak diketahui dengan jelas, kita tahu bahwa ia sedang berada dalam kesulitan dan terdorong untuk berdoa. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, seru pemazmur. Selain itu, keyakinannya pada Allah tak diragukan lagi. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Tuhan di pihakku, menolong aku. Lazim bagi kita untuk merasa takut ketika harus pindah kerja, sekolah, atau tempat tinggal. Rasa cemas melanda ketika kesehatan kita menurun, hubungan kita berubah, atau kehilangan penghasilan. Namun, semua tantangan itu tidak sepatutnya dimaknai sebagai bentuk pengabaian Allah. Saat berada dalam kesesakan, kiranya kita semakin tekun berdoa dalam hadirat-Nya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kesukaran apa yang telah membawa Anda semakin dekat dengan Allah? Kepada siapa Anda dapat menceritakan pengalaman tentang pertolongan Allah yang murah hati tersebut? Hal ini patut kamu ketahui. Banyak pakar percaya bahwa Mazmur 118 ditulis pada masa reruntuhan tembok Yerusalem dibangun kembali, sekitar 444 sebelum Masehi. Lihat Nehemia 12 ayat 27 sampai dengan ayat 43. Mazmur ini kemungkinan dinyanyikan oleh seluruh jemaat saat mereka berkumpul untuk melakukan pekerjaan tersebut. Pengulangan sebanyak 3 kali di ayat 10, 11, dan 12, demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur, sesuai dengan bagian tanggapan jemaat dalam ibadah. Gaya bahasa militeristik yang kuat juga menyemangati orang-orang yang sudah begitu lama tertindas dan yang sekarang berjaga-jaga terhadap musuh yang menentang upaya pembangunan kembali. Menariknya, Bapa Gereja mula-mula, Siprianus dan Agustinus, memandang seluruh mazmur tersebut sebagai dorongan khusus bagi orang percaya yang menghadapi ancaman mati martir karena iman mereka kepada Kristus. Banyak anak Tuhan yang memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan, yang tak henti-hentinya dialami dan dirasakan. Namun apakah mereka mengucap syukur dan menyembah Dia setiap saat? Mazmur 118 mengajak umat Tuhan bersama-sama mengucap syukur atas segala perkara yang terjadi dalam kehidupan umat maupun setiap pribadi di dalamnya. Setelah ajakan mengucap syukur, pemazmur mengajukan 3 kesaksian berbeda akan karya Tuhan dalam hidup pribadi-pribadi. Yang pertama, kesaksian akan pertolongan Tuhan dari kesesakan karena himpitan musuh. Terbukti, Tuhan adalah tempat perlindungan yang lebih teruji daripada manusia, bahkan bangsawan sekalipun. Kedua, kesaksian raja akan pertolongan Tuhan ketika musuh berupaya menaklukkan bangsanya. Umat Israel berulang kali mengalami bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari cengkeraman bangsa-bangsa musuh. Ketiga, kesaksian seorang pahlawan yang mengalami pembentukan dari Tuhan melalui penolakan dan hajaran. Betul,
Tuhan mengizinkan dia kalah dan babak belur. Tetapi pengalaman itu justru membentuk kekuatan dan ketangguhan untuk tetap setia kepada Dia. Dialah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, tetapi yang dijadikan Tuhan sebagai batu penjuru untuk mengokohkan sebuah bangunan. Oleh karena itu ia bertekad untuk memberi kesaksian tentang perbuatan Tuhan yang perkasa. Tekad itu dinyatakan dengan keinginan beribadah di rumah Tuhan dan merayakannya dengan bersorak-sorai. Sambutan dari imam yang mengepalai ibadah di rumah Tuhan tidak kalah meriah. Ia mengenal siapa yang Tuhan sudah urapi untuk memimpin umat-Nya. Sudahkah kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang kita alami? Atau mungkin kita perlu lebih peka akan kebaikan Tuhan lewat cara-caranya membentuk kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.